ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، jemaah rahimakumullah, mengawali kajian kita pada pagi ini, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Surat Al-Hajj adalah surat yang ke-22. Ayat 5 sampai 7. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat fa anbatat min kulli zawjin bahij. Ini ayat 5. Kita terjemahkan dahulu ayat yang kelima. Ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'ats, jika kamu sekalian di dalam keraguan tentang al-ba'ats, tentang kebangkitan setelah hari kiamat tiba, fa inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian min turabin, dari tanah, thumma min nutfatin, kemudian dari setetes nutfah, sperma, thumma min 'alaqah, kemudian prosesnya terbentuklah sesuatu yang menempel di dinding rahim. Thumma min mudghah, kemudian tumbuh ada unsur daging, tulang dan sebagainya. Kemudian di antara mudghah itu ada yang mukhallaqah, yang sempurna kejadiannya, wa ghairi mukhallaqah, dan ada yang tidak sempurna.
linubayyina lakum, untuk kami keluarkan kamu, linubayyina lakum, untuk kami jelaskan kepada kamu tentang apa? Tentang proses kejadian tersebut. Kemudian thumma, berikutnya adalah wa nuqirru fil arham, dan kami jadikan kamu sekalian dalam proses itu menetap di dalam rahim. Ma nasya, sesuai dengan yang kami kehendaki, ila ajalin musamma, sampai ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Kata Allah, kalau kamu berada di dalam keraguan tentang hari berbangkit, maka perhatikan penciptaan kamu. Fa inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu min turab, dari tanah. Thumma min nutfah, kemudian dari unsur yang bersumber dari laki-laki dan perempuan, sperma atau mani, setetes atau satu dari sekian banyak yang akan membuahi, itu hanya satu. Jarang yang terjadi lebih dari itu sehingga anak jadi kembar. Kemudian setelah terjadi pembuahan, thumma min alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menempel. Karena itu salah satu binatang yang sering kita lihat menghisap darah, kerjanya dalam bahasa Arab disebut alaqah. Lintah itu. Kenapa dia dikatakan alaqah? Karena dia melengket pada sesuatu kalau dia akan menghisap darah. Jadi setelah proses pembuahan antara sperma dengan ovum, maka terbentuklah sesuatu yang baru yang menempel di dinding rahim. Nah, kalau terjemahan lama sering dikatakan adalah menjadi segumpal darah. Kemudian jadi mudghah. Mudghah itu adalah suatu bentuk dalam rupa seperti daging dikunyah. Yamdugh. Jadi belum daging matang, ini seperti sesuatu yang kalau dimasukkan ke mulut kita keluarkan daging seperti itu. Kemudian berikutnya Allah katakan bahawa dari mudghah itu ada mukhallaqah yang telah utuh tercipta, dan ada ghair mukhallaqah yang tidak utuh. Untuk apa itu dijadikan oleh Allah? Linubayyina lakum, supaya kamu bisa menjelaskan kepada kamu sekalian. Menjelaskan apa? Yang pertama, menjelaskan kudrah Allah dalam proses penciptaan dan kudrah Allah untuk membangkitkan kembali manusia setelah mereka mati. Artinya apa? Kalau kamu ragu dengan kebangkitan, sebenarnya kamu bisa mengkaji dirimu sendiri. Kamu malah juga dahulu kalau dikaji asal muasal kejadianmu juga dari tanah. Nah, kalau kemudian dibangkit, manusia keluar dari kuburnya,
Apa itu pekerjaan yang sulit bagi Allah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sebelum proses kebangkitan itu ada proses penciptaan yang mirip dengan itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan supaya manusia meyakini bahawa apa yang diberitakan oleh Allah tentang hari berbangkit itu pasti dalam kudrah Allah untuk menjadikan yang demikian. Apa buktinya? Sudah terjadi proses seperti itu di dalam penciptaan kamu. Kemudian wa nuqirru fil arham. Kami jadikan kamu menetap di dalam rahim manasya sesuai dengan yang kami kehendaki. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah, sampai ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian baru nukhrijukum thumma nukhrijukum tifla. Kami keluarkan kamu dalam keadaan seorang bayi. Kemudian dari bayi itu thumma litablughu ashuddakum. Kamu menjadi dewasa. Bentuk tubuhmu, kondisi fisikmu menjadi kuat, kokoh. Kemudian wa minkum, di antara kamu ada yang wafat dalam keadaan dewasa itu. Namun ada lagi wa minkum man yuraddu, ada yang dikembalikan ila ardhalil umri, dikembalikan atau dipanjangkan umurnya sampai dalam kondisi pikun dia. Dalam keadaan pikun itu, likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a, sehingga dia tidak tahu, ada yang diwafatkan, ada yang dikembalikan menjadi pikun, supaya tidak ada lagi yang dia ketahui. Lupa dia ilmu yang telah dia kuasai sebelumnya. Kan orang kalau sudah begitu lanjut dan jatuh kepada kondisi pikun, apa yang dahulu menjadi pengetahuannya hilang. Jadi tidak perlu heran. Man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan rupa bentuk ciptaannya. Yang kuat kembali melemah. Dan bukan hanya secara fisik, kemampuannya untuk mengingat maklumat yang telah dikuasai juga menurun. Dan akhirnya hilang. Nah, ketika hilang, daya ingat itu menurun, muncul apa? Nyinyir. Nyinyir itu karena tidak terkena. Nah, di kecian tadi, tidak terkena adanya tu. Makanya diulangnya balik. Daya tahan ingatannya tidak lagi seperti waktu dia dewasa, muda, belia. Nah, itu telah diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hajj. Likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Dia tidak mengetahui apapun maklumat yang telah menjadi ilmunya selama ini. Jangankan orang yang sudah sampai sangat lanjut usianya, kadang jadi bahan candaan ya bagi sebagian orang. Seorang yang punya ilmu, kita sebut ilmuwan lah. Jadi joke biasanya. Semakin tua walaupun pangkatnya semakin tinggi, sekolah makin banyak, tapi kadang pelupanya menjadi pula. Makanya ada orang yang mengidentikan kalau orang sudah sampai ke tingkat profesor, nah
banyak yang terlupa oleh dia. Jadi, kalau ada seorang ahli, ketua lupa dia, apa kata sebagian orang? Ya wajarnya lah Prof. Walaupun itu jadi bahan candaan, tetapi memang itulah kenyataannya. Dan sulit menolak hal yang demikian. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'. Tadi adalah makhluk hidup jenis manusia. Sekarang ada contoh lain kalau masih ragu juga. Dan engkau lihat bumi, perhatikan. Bagaimana keadaan bumi itu kering. Kemudian fa idza anzalna 'alaiha al-ma', apabila kami turunkan air ke bumi yang kering kerontang tadi, ihtazzat. Bumi tadi ihtazzat, mulai hidup dia. Dia serap air itu. Seperti dia bergerak untuk menelan tetesan-tetesan air. Kemudian apa yang terjadi? Warabat, tumbuh di tanah yang kering kerontang tadi, tumbuh rumput, rerumputan berbagai macam. Wa ambatat, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuh. Dalam bentuk apa? Min kulli zawjim bahid. Bagai tumbuh-tumbuhan yang begitu indah menawan. Jadi ada dua model, ada dua perumpamaan yang disuruh oleh Allah kita untuk merenungkan. Kalau ada yang berada dalam kondisi raib, keraguan minal ba'si, tentang hari berbangkit. Yang pertama, lihat diri. Yang kedua, perhatikan bumi tempat kamu tinggal. Dirimu, bagaimana? Apa yang akan diperhatikan? Proses kejadianmu. Kamu dahulu tidak ada. Kejadianmu, kalau dirunut dari awal kejadian nenek moyangmu, min turab, dari tanah. Kemudian berikutnya, anak keturunan dari manusia yang diciptakan dari tanah tercipta dari apa? Min nutfah. Dari setetes air atau satu yang membuahi ovum di dalam rahim wanita. Ketika telah terjadi pembuahan, jadilah dia dalam bentuk alaqah, menempel di dinding rahim, kemudian berbentuk bagaikan daging yang dikunyah. Ada yang utuh, ada yang tidak utuh. Itu dijelaskan oleh Allah kepada kamu sekalian proses itu. Nah, kenapa kamu jadi ragu pula dengan hari berbangkit? Bukankah hari berbangkit itu juga demikian nanti adanya? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia dari sesuatu yang juga telah ia ciptakan. Apa? Ajabul dham, yaitu dari tulang ekor manusia. Karena itu seluruh tubuh manusia ini hancur, kecuali satu itu. Jadi kalau kita lihat tulang punggung, yang paling bawah itu, tumpul dia, itu tidak hancur. Dan itu telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi dulu kuliah kedokteran? Tidak ada. Bahkan Nabi melakukan penelitian? Juga tidak, karena ilmu Nabi
adalah ilmu yang didapat dari wahyu. Ya, dari sana nanti proses itu, kejadian tersebut dibangkitkan manusia. Nah, begitu yang terjadi. Kenapa sulit kamu menerima itu sehingga menjadi ragu-ragu, padahal kamu telah melihat kejadian awalmu dari tanah, dari nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, mudghah mukhallaqah, ghair mukhallaqah. Semua telah dijelaskan oleh Allah. Jadi keraguan tentang hari berbangkit itu sebenarnya tidak beralasan. Tak lebih dari inat, keras kepala saja itu. Nah, kalau tidak juga, coba perhatikan kelanjutannya. Setelah kamu kemudian dilahirkan dalam keadaan bayi, tidak ada kemampuan apa-apa selain menangis. Kan bayi tidak pandai mengecek. Dinginnya menangis, sakitnya menangis. Kemudian berikutnya kamu tumbuh menjadi seorang manusia yang kuat. Kata Allah, litablughu ashuddakum. Itu kan juga proses. Proses di dalam kehidupan. Dari bayi, kemudian menjadi seorang dewasa yang kuat. Kemudian setelah itu, ketika sampai kepada umur dewasa, ada yang tidak sampai tua, lanjut. Dia meninggal. Yutawaffa. Dan ada yang lanjut sehingga kembali dalam kondisi ardhalil umur. Dalam usia yang membuat orang itu kehilangan banyak kemampuannya ketika dia dewasa. Nah, di antara kehilangan yang terjadi pada orang yang lanjut usia adalah kemampuan untuk mengingat maklumat. Untuk mengingat maklumat yang selama ini telah dikuasainya. Sehingga kondisi umurnya itu telah membuat berkurangnya kemampuan tersebut. Sehingga kata Allah, likai la ya'lamu, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Setelah dia dulu berilmu, dia tidak tahu sama sekali. Itu juga proses dalam kehidupan. Dan itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nanti di hari akhir diberitakan ada proses kejadian kembali. Kemudian ada proses manusia harus menjalani fase demi fase kehidupannya. Itu adalah suatu hal yang terjadi di dalam kudrah Allah, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang aneh, tidak ada yang tidak diterima oleh akal manusia. Nah, kalau tidak cukup perumpamaan kejadianmu dan proses kehidupanmu, coba lihat bumi yang kamu kira benda mati, yang kita sering sebut tanah ini benda mati. Lihat bumi yang kering kerontang. Wa taral arda hamidatan. Kau lihat bumi kering. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a. Bila kami turunkan air, ihtazzat. Dia serap air itu. Kemudian setelah itu warabat. Kemudian ada yang muncul. Wa ambat. Bumi yang mati, yang kita katakan benda mati, ternyata mampu menumbuhkan. Nah, tadi kan sebut benda mati. Kok dia punya kekuatan
menumbuhkan rerumputan, tumbuh-tumbuhan yang begitu indah. Nah, begitu pula lah kamu nanti ketika Allah membangkit. Pesan itulah yang dibawa oleh surat Al-Hajj ayat 5 tersebut. Artinya apa? Keraguanmu tentang hari berbangkit itu sebagai pertanda kurangnya kesadaranmu tentang hakikat kejadianmu dan kurangnya perhatianmu terhadap apa? Terhadap tempat di mana kamu hidup. Semua itu menjadi ayat, menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan itu semua, dan itu bukan perkara berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan, dzalika bi anna Allah huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini penegasan. Yang demikian itu dikarenakan Allah lah yang maha benar dan ialah yang menghidupkan yang mati dan dia maha memiliki kudrah atas segala sesuatu. Baru kemudian Allah katakan wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti tiba. Tidak ada keraguan padanya dan Allah akan membangkit siapa saja yang ada di dalam. Jadi kalau dibantah juga lagi, masih saja beralasan, nah itu namanya mujadalah bighairi ilm. Mendebat tapi tanpa ilmu. Mendebat tanpa ilmu. Makanya diingatkan, wa minan nasi may yujadil fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Antara manusia ada yang mendebat tanpa ilmu dan tanpa hidayah. Tidak hanya memperturutkan syahwat, ego, pendapat kita. Saya pagi ini mendapatkan pengalaman berharga. Ada suatu ceramah, kebetulan saya diperlihatkan, ya Ustaz kondanglah. Dia berceramah, tapi di samping kirinya berdiri banner promosi travel umrah. Di dalam masjid banner mentagak. Nah, di situ ada promosi travel umrah. Kemudian saya ingatkan beberapa orang, ini kenapa dibiarkan ini? Bukankah sudah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa saja yang berjual beli di masjid boleh dikatakan kepada orang itu la arbahallahu tijaratak. Mudah-mudahan tidak diberikan keuntungan bisnismu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu sahih. Ada dalam riwayat Al-Imam Ibnu Hibban, ada dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian dia mengatakan, kan tidak berjual beli. Itu kan sekedar promo. Nah, saya katakan, kalau sudah dilarang berjual beli,
Maka segala sesuatu yang menjadi lawazim, sesuatu yang tidak bisa terlepas dari jual beli atau pengantar muqaddimah terhadap jual beli terlarang. Memperlihatkan, menyampaikan. Memangnya ada orang jual beli, tidak sampai barangnya. Aku jual, entahlah. Melihat, tak tahu. Tidak terjadi akad. Nah, terjadi akad itu karena apa? Karena adanya pemberitahuan tentang mabiya, tentang objek yang dibisniskan. Nah, itulah yang dilakukan. Masjid tidak dibangun untuk itu. Tidak dibangun untuk itu. Nah, kemudian lari lagi. Kalau orang syahwatnya yang sudah ke depan, dunianya yang telah didahulukan, angko-angko nan ada dalam kepala, maka hukum akan dicari-cari celah. Oh, itu kan tidak sepakat ulama. Saya katakan, kalau mengkaji hukum itu, jangan dalil yang dibelok-belokkan. Lurus-lurus sajalah. Dari hadis itu jelas-jelas ada celaan. Ada celaan kepada orang yang melakukan itu. Celaan atas perbuatan tersebut. Apa bentuk celaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang, "Idza ra'aitum ahadan," apabila kamu melihat seseorang yabi'u atau yabta'u, menjual atau membeli di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah la arbahallahu tijaratak. Mudah-mudahan tidak diberi untung perdaganganmu. Nah, itu kan uslub, redaksi seperti itu kan redaksi mencela perbuatan itu. Orang tahu bahasa itu, kalimat seperti itu tuh bukan kalimat sanang itu. Nah, kalau perbuatan itu sesuatu yang sudah tercela di dalam sabda Rasul, berarti perbuatan itu tidak disukai oleh Rasulullah, sesuatu yang terlarang di dalam syariat. Karena itu sepakat ulama manhi anhu, perbuatan itu terlarang, dijauhkan dari masjid. Nah, persoalan perbedaan pendapat itu ada pada dua perkara, bukan pada asalnya bahwa ini tidak boleh. Ini kalau terjadi di masjid-masjid kita, tolonglah jaga kehormatan masjid. Jadi ulama sepakat bahwa itu manhi, dilarang berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilakukan hal itu. Jauhkan perkara itu dari masjid. Kalau ke iyo juga pergi keluar tu. Nah, yang berbeda ada dua perkara. Kadang-kadang bantu tak mengerti fikih awak ketika diingatkan. Pada awak dulu alumni Fakultas Syariah. Yang berbeda itu dua perkara. Yang pertama terkait dengan tingkatan pelarangannya. Apakah sampai ke tingkat haram atau sampai ke tingkat makruh. Itu berbedanya. Kalau indak bolehnya, terlarangnya sepakat. Nah, kalaupun mereka mengambil hukum makruh, wajar enggak? Wajar enggak nama makruh dibawa ke dalam musajid? Apalagi diletakkan di samping da'i, kondang, berbagai macam haniang saja. Bahkan timnya pula nama membawa. Hal seperti itu merusak.
Nah kalau dibiarkan itu, ya habis nih depan ini nanti. Kalau 10 travel umrah bajajar ke dimungko, dibantu kadai jadinya kok. Pegelantungan ini tempat adonan jual bareh kan tuan lu situ. Adonan menjual baju nah laki lu situ promosinya. Kan promo senya. Rajo itu kan tidak adonan haram pada hakikatnya tu. Orang menggale lah kan namanya. Tak haram kan. Lainan digalenya barangnya, lainan halal dan bermacam. Kalau dibiarkan dengan alasan itu, kan promo senyo. Ustaz tu kan tak mungkin lo tak tahu tu. Nyo ustaz hebat mah. Tidak begitu cara memakai agama. Kalau disandarkan dan hakku kepada orang, babayo. Yang orang tu diukur dengan yang hak. Kalaulah dibenci oleh Rasul, dilarang oleh Rasul, terlepaslah nanti tidak sampai ke tingkat haram, sikap yang terbaik, apalagi kalau dia seorang ulama. Kamu aja cerita merokok. Ada yang mengecen merokok itu makruhnya, tidak haram. Nah, makruh itu disayang Allah atau dibenci Allah? Dibenci Allah. Seorang yang mengajak orang banyak kepada yang baik, kepada hal yang diredai oleh Allah, alai wajarnya mengkarajuan dan tidak ketuju oleh Allah. Sebenarnya sederhana. Nah, cuma dek karena nafasu, fanatik, kebencian kepada orang yang mengecek kan. Seolah-olah nak mengecek kau kamu ambil bisnis dengan lewat lo, akhirnya bereaksi. Nah, kalau dibuat alasan hanya itu kan hanya promosi, coba bayangkan serupa bantu musaji nanti jadinya. Kau baru cek travel kok. Dibuat travel umrah cek lain, kok travelnya boleh, travel pun tak sama-sama travel umrah haji ni kok. Kami membantu perjalanan, alah lah berserak-serak kok. Kamu mihrab saja kau panuh. Dengan promosi umrah. Umrah akbar lah, yang inilah, yang itulah. Jadi, kalau diingatkan orang dengan alasan, dengan ilmu, tidak usahlah mencari-cari alasan untuk berbantah-bantah tanpa ilmu. Itu yang diingatkan oleh Allah dalam ayat yang ke-8 itu, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Itu tidak berilmu namanya itu. Walaupun sekolah ke mana-mana, kan tidak haram. Jadi kalau tidak haram, boleh dibawa masjid. Wajar tu. Para ulama telah mengatakan bahawa itu minimal hukumnya adalah makruh. Itu yang diberbedakan. Urusan terlarangnya, mereka sepakat. Masa iyo dilarang sunnah, tidak dilarang dah. Apalagi yang kedua yang dipersoalkan. Kalau terjadi transaksi di masjid, terjadi. Apa hukum transaksi? Itu yang diperbedakan. Sebagian ulama mengatakan batal. Sebagian lagi mengatakan sah ma'al karahah. Tetap sah, tapi kerajo itu makruh. Artinya, jangan diulang. Jangan ikut dapat. Sebenarnya, sudah jelas oleh kita. Mana ada semenjak dahulu bisnis berbagai macam. Atha bin Yasar rahimahullah, kalau masuk beliau ke masjid, ada orang sedang melariskan dagangannya, dipanggil oleh Atha. Sikolah, mengatu, kau nak menjual kau. Kalau nak ke menggale itu, baik ke pasar dunia keluar tu, siko pasar untuk akhirat. Kata Atha. Umar bin Al-Khattab sengaja membuat lapangan di luar masjid, bagi nama Batha.
Kalau ada orang yang meribut dalam masjid, hey, jangan siku, pergi keluar tu, sorak situ, ke basyair, ke mengasinan. Begitu. Tapi hobi orang kini adalah mendebat, apalagi kalau nan diingatkan orang itu adalah agak balawan jo selero awak. Nah. Jadi kurangilah hal itu. Apalagi orang yang mengingatkan, awak tahu apa kepentingannya? Tidak ada kepentingan, tidak balabonya dengan mengecen itu kawak. Ada labonya. Tidak ada. Orang tu tidak balabo dek kerana mengingatkan itu. Karena gairah dia. Karena hibah dia melihat rumah Allah dipakai bukan untuk tujuan rumah itu dibangun. Dan Rasul SAW yang pertama menjaga kehormatan rumah Allah. Ada orang yunsidud dhallah. Ada orang di masjid mengumumkan untanya yang hilang. Unta warna merah. Apa kata Nabi? Ya rajul. Hai pak, musajid tak dibangun untuk itu dah. Nah karena itu Nabi mengatakan kalau ada orang yunsidud dhallah, sama dengan berbisnis tadi. Kalau ada orang mengumumkan barangnya yang hilang di masjid, kalau dapat bersuruh tolong balian kambo nomor APMO sekian, boleh dikeceng ke orang tu. Faqulu lahu, katakan kepada orang itu, la raddallahu alaih. Mudah-mudahan tak dibalik oleh Allah barang kau ni. Jadi tahulah awak adab berada di rumah Allah. Tidak sadonya dibawa ke masjid. Apalagi gunjang, jangan bolong. Di luar saya nak boleh. Jemaah rahimakum. Dia mengatakan bahawa kok disabuikan ke umat. Tentu harus disabuikan. Tanpa menyebut si fulan dan si fulan, tapi diisyaratkan. Kenapa? Karena perlu. Jangan dijadikan keberadaan. Saya pun begitu juga, bukan hanya kepada orang lain saja. Jangan ukur kebenaran itu dengan kalimat seseorang. Tapi lihatlah kalimat seseorang itu, lai tagak dia tianam banana. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tuntunan untuk ajaran agama. Jadi tidak jaminan bahawa kalau si fulan berbuat berlaku itu tandanya bana. Belum tentu. Sebagaimana saya juga tidak maksum. Tetapi coba saya ajak merenung. Kalau begitu Nabi memperingatkan, kira-kira nasihat dari ulama dan perbuatan dari para da'i dan ulama itu yang mendakik kepada petunjuk Rasul. Akan awak punya akal. Ini banyak hal. Kadang-kadang sesuatu yang tidak awak tahu, awak kerajuan. Bahkan sudah diingatkan oleh orang pun masih saja berjidal. Saya akhir-akhir ini gelisah dengan pengelolaan zakat di Sumatera ini. Karena begitu mudahnya penguasa memakai zakat ini. Dan datang ke lembaga zakat, tolong isi sekian amplop. Membuka turun. Nah, apa begitu? Gunanya zakat itu dikelola dengan sistem yang benar. Supaya kolektivitasnya itu benar dan distribusinya itu tepat. Jadi jangan mentang-mentang awak nak mengeluarkan SK pengurus zakat, kemudian awak menganggap orang mengelola zakat itu bisa bak di ujung tunjuk awak. Tak bisa.
Apalagi ada pula kepala daerah kadang-kadang yang meminta uang zakat disalurkan. Tapi ketika penyalurannya foto awak nama tampilan. Kalau ada je ustaz mau kondang, mau kandang dan mendukung seperti itu mendukung penyimpangan terhadap fungsi dari harta umat. Itu mendukung penyimpangan, pengkhianatan. Tidak boleh. Uang zakat dipakai untuk kepentingan awak. Ribuan kadai misalnya dari peti zakat. Kemudian yang penguasa tolong potong bocik ketika potong letak lu situ. Apa hak kita? Itu peti saku awak. Nah, tapi ketika diingatkan naik lo tensi. Orang pula yang disalahkan. Main ancam kemana-mana. Nah, akhirnya sebagian orang yang tidak tahan daripada takut nanti bahaya bertanggungjawab di akhirat. Ada orang yang suruh tidak talok dan memikul jabatan itu. Tapi tidak sadar juga. Nah, mau dikemanakan negeri ini, wahai kaum? Karena itu kurangilah membantah kalau memang tidak ilmu awak. Kalau tidak dalam ilmu kita, kalau sudah disampaikan orang berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, katakanlah sami'na wa ata'na. Apa pun pangkit awak, mau presiden, mau menteri, mau gubernur, mau wali kota, mau bupati yang wajah, kalau nak selamat di akhirat. Di dunia mungkin bisa membuat pertanggungjawaban dengan begini, dengan itu. Dengan lobby sana, lobby sini. Tapi di akhirat, jadi berjidal itu dalam perkara yang sudah diingatkan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kurangi. Apalagi tidak pula dalam kapasitas awak, tidak dalam keilmuan. Bukan pernah dulu mengkategorikan penguasa. Aku ada dua kategori kok. Ada ciet tukang jual tahu, ada ciet tukang jual tempe. Nah, kalau nan tukang jual tahu, kau tak laku ngeleh tahu kayaknya doh. Nyo punya tahu. Alun mengecek lah. Itulah tahu membawa tu. Tak ada yang bisa disebut. Nyo tahu sesadun. Tidak demikian. Kemudian dihimpun zakat. Minta ke petugas. Kemudian dibagi-bagikan begitu. Bagaimana caranya? Makanya ada aturan buat. Harus dia betul-betul terjamin dalam tinjauan syarak. Agar syariat itu tidak diperalat. Yang saya sedihkan syariat itu diperalat itu bukan satu daerah sekarang bermasalah seperti itu di Sumatera Barat. Nah, saya sudah ingatkan Badan Amil Zakat Nasional tingkat provinsi, tolong itu koordinator, tolong dipantau itu. Kalau masih juga berjalan seperti itu, maka bisa saja MUI Sumbar akan mengeluarkan peringatan dan pemberitahuan kepada umat. Umat tidak perlu berzakat kepada lembaga zakat yang bermasalah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Pokok kaberangnya kamu berang lah. Oh, ini harta umat. Bukan uang saku mereka masing-masing. Jadi kurangi berjidal dalam perkara-perkara yang memang kita harus menyerah kepada ahli ilmu, kepada ulama. Tak usahlah awak merasa tahu dan merasa mengerti pulau sadonya kalau tak dalam kapasitas keilmuan kita. Toh orang kan
mengatakan itu demi kemaslahatan kita juga. Diingatkan orang untuk keselamatan kita di akhirat. Nah, tapi kadang banyak pemimpin menganggap bahwa teguran ulama itu kebencian atas diri. Sama cerita perbankan syariah berbagai macam. Ini untuk mengantisipasi riba. Kalau perkara untuk bergerak mengantisipasi riba di Usala Sumbar kita sebut Bukit Tinggi ini, belum lagi orang melakukan apa-apa dahulu. Masih ada mungkin jamaah yang di sini masih ingat enggak kita kajian-kajian waktu di Masjid Asy-Syifa dahulu. Sebelumnya di belakang Yarsi ada sekolah perawat situ, kita mengaji di sana. Kemudian lanjutkan Masjid Asy-Syifa Yarsi begitu. Nah dari situ lahirlah ide lembaga untuk membentuk Baitul Mal wa Tamwil. Yang sampai sekarang masih ada. Mungkin orang lupa dari mana itu lahirnya itu. Bukankah itu dari pengajian yang kita bina? Dan saya yakin sebagian dari jamaah di sini menjadi pemegang sahamnya itu. Itu BMT Al-Hijrah itu. Ikut dari jamaah. Jadi jangan dikatakan bahwa ulama itu pandai mengecek saja. Belum lagi orang berpikir kita lahirkan BMT. Cuma kan karakter saya kalau masalah pitih, kalaulah dibangun, didirikan, berjalan, ya sudahlah. Tidak mau kita ikut jauh-jauh terlibat. Itu BMT jamaah pengajian yang diasuh Habib Agus Rizal itu. Termasuk juga pengurus kajian tafsir. Kenapa? Karena sebagian dari pemegang sahamnya adalah jemaah yang mengaji tafsir dulu ketika itu masih di Nurul Haq kita mengaji. Itu BMT jemaah. Sampai hari ini. Nah, kemudian apa lagi? Pertama sekali unit syariah Bank Pembangunan Daerah Sumbar itu, Bank Nagari. Siapa yang dibalik, tokoh yang dibalik lahirnya unit usaha itu? Kadang orang lupa. Jadi ketika diingatkan berbagai hal, dalam melakukan suatu gerakan ekonomi dalam bidang perbankan untuk membersihkan transaksi ini dari sistem ribawi, tidak seperti yang dibayangkan orang dengan ucapan bisa seperti membalik telapak tangan dan berbagai macam. Makanya saya tidak setuju kalau kegiatan-kegiatan perbankan yang itu notabene adalah perusahaan yang mengelola keuangan dijual-jual untuk kepentingan politik. Saya tidak setuju itu. Jangan. Karena kalau kita gali lebih jauh, itu masih dalam proses semuanya. Dan saya berbicara seperti itu bertanggung jawab atas ilmu dan atas apa yang saya temukan. Itu dalam proses. Jangan enak saja berbicara, saya mau memerangi riba. Sesederhana itukah? Dengan cara seperti itu, tunggu dulu. Kalau adonan nak tahu, yuk duduk. Jambo bebana-bana. Seperti apa pembicaraan saudara itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi karena itu, apa yang kita lakukan untuk agama, jangan ditumpangkan kepadanya kepentingan dunia kita.
Itu yang kita harap. Saya berharap umat ini cerdaslah lagi. Berbuatlah untuk agama ini lillah. Ikhlas. Tak usah di situ ditumpangkan, yakinlah kalau lai tulus dunia aku kedapik je ni. Kenapa? Karena ana dijatahkan untuk awak di Allah. Lah tertulis, indak kan meleset gitu. Tunggu saja. Sabar. Kalau ndak dapat, tanu ndak jatah waktu. Ini jangan kegiatan-kegiatan keagamaan, program-program keagamaan. Nah, kemudian ditumpangkan di situ apa? Kepentingan duniawi. Lama-lama kalau begini agama yang rusak. Nah, itu yang saya ingatkan dalam kajian kita pagi ini, karena dinamika yang sedang terjadi menurut saya tidaklah ke arah yang menguntungkan kepada umat Islam. Tidak menguntungkan kepada masyarakat di negeri ini. Karena itu kepada kaum muslimin terutama di Sumatera Barat, mari kita semakin arif hendaknya menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di sekeliling kita. Nah, kembali kita kepada perkara keraguan terhadap hari berbangkit. Kalau orang bisa menjadikan perumpamaan yang dibuat oleh Allah, yang pertama perumpamaan itu dibuat oleh Allah pada proses kejadiannya, pada diri kejadian makhluknya. Proses kejadian, jadi dibuat perumpamaan oleh Allah untuk manusia pada proses kejadian manusia itu. Min turabin, kemudian nutfah, kemudian berikutnya alaqah, kemudian mudghah, ada mukhallaqah, ada ghair mukhallaqah. Kemudian berikutnya lahir dalam bentuk tifl, bayi, kemudian sampai kepada fase manusia itu menjadi kuat, dewasa. Ada yang wafat dalam keadaan seperti itu, ada yang sampai kepada usia lanjut sehingga kemampuannya menurun di dalam menyerap maklumat, ilmu dan mengingat apa yang telah dia ketahui. Nah, dijelaskan itu oleh Allah semua supaya menjadi permisalan. Begitulah kejadian kamu sekalian. Nah, sekarang ketika Allah memberitakan tentang as-sa'ah, hari kiamat, al-ba'as, di hari kiamat terjadi hari kebangkitan, tidakkah kamu bisa menjadikan kejadianmu itu sebagai cermin untuk melihat bahawa peristiwa yang akan terjadi nanti di hari kiamat berupa kebangkitan itu lebih kurangnya sama dengan seperti itu? Kalau Allah mampu untuk menciptakan kamu dengan proses seperti tadi, tentu Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk mengembalikan kamu dari kehancuran kamu setelah kematian kamu. Itu misal pertama. Permisalan yang kedua dibuat oleh Allah pada benda mati. Kalau tadi pada penciptaan manusia, pada benda mati. Apa itu? Lahan, tanah, bumi yang kering, kerontang, turun air hujan, ihtazzat, seperti dia bergerak menyerap. Kan diserapnya air. Nah, setelah air terserap ke bawah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi rabat. Tanah yang tadi keras menjadi gembur. Kemudian berikutnya tanah itu seperti menumbuhkan. Jadi seperti ada kekuatan. Padahal itu yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh berupa tumbuh-tumbuhan berpasangan, berwaragam-ragam, berwarna-warna yang membuat kita
menjadi terpesona. Nah, apakah dua permisalan itu tidak cukup untuk menghilangkan keraguan tentang hari berbangkit? Kalau tidak juga, berarti kalau masih juga membantah, itu sudah jidal bighairi ilmu. Itu sudah berdebat saja tanpa ilmu. Nah, itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bahwa peristiwa yang dia kabarkan di dalam wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yakin, pasti kejadian itu akan terjadi. Nah, kemudian bagaimana peristiwa itu? Nah, dalam pertemuan yang lalu saya katakan bahwa hari kiamat tidak terjadi melainkan atas orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang beriman sebelum hari kiamat tiba. Kalau kita mencoba membayangkan berita yang diberikan oleh Allah yang ada maktub sekarang dalam mushaf di dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakun nasu kal farasil mabsus, seterusnya, atau dalam surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Peristiwa yang seperti itu terjadi menimpa orang-orang beriman enggak? Karena sebelum kejadian itu terjadi, ya, peristiwa di mana gunung meletus, air tumpah, bumi bergoncang, satu sama lainnya saling bertubrukan, manusia berhamburan, mereka berterbangan. Nah, itu terjadi kapan? Setelah tidak ada lagi orang yang beriman. Setelah tidak ada lagi orang yang beriman. Kenapa? Karena sebagaimana di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah yab'atsu rihan min al-Yaman alyan min al-harir fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqala habbati min al-iman illa qabadathu. Allah mendatangkan angin yang bertiup dengan lembut, lebih lembut dari sutra, dari Yaman. Angin lembut itu tidak menyisakan satu orang pun orang yang beriman, walaupun keimanan mithqalu habbah, walaupun hanya sebesar biji zarrah di dalam dada orang itu, angin yang bertiup itu mengambil nyawa orang tersebut. Tentu kematiannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketentuan Allah. Artinya apa? Setelah peristiwa itu terjadi, la yabqa ala wajhil ardi illa al-kuffar. Tidak ada yang tersisa di muka bumi melainkan orang-orang kafir. Fataqumu alaihimus sa'ah. Taqumu alaihimus sa'ah. Pada waktu itulah kiamat terjadi menimpa mereka. Jadi la yabqa. Dalam penjelasan ulama, la yabqa, tidak tersisa di muka bumi melainkan orang-orang kafir, dan kiamat terjadi ketika itu. Nah, ini seiring dikuatkan oleh hadis Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu, tidak terjadi hari kiamat hatta la yuqal, sampai tidak ada lagi yang menyebut bil ardi, di bumi ini, Allah, Allah. Hadis inilah yang dijadikan alasan oleh ulama bahwa menyebut Allah mujarrad lafaz jalalah tanpa ada menyebut
asma atau sifat yang lainnya boleh. Nah, boleh. Tidak bid'ah. Saya termasuk yang cenderung mengatakan itu tidak bid'ah. Boleh saja orang berzikir dengan Allah. Cuma kalau dia ingin untuk mengamalkan zikir sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, merutinkannya, maka yang kita temukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan zikir-zikir yang di situ tidak sebatas menyebut lafaz jalalah, tapi ada tasbih, ada ta'zim. Makanya subhanallah, ada tahmid, walhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itulah zikir yang afdal untuk dipakai sebagai kalimat zikir yang dirutinkan dan dibiasakan. Nah, bukan zikir dengan lafaz jalalah to. Allah. Tapi membid'ahkan tidak. Nah, kita lanjutkan. Itu hadis Anas dalam Sahih Muslim dan Sahih Al-Imam At-Tirmizi. Dalam hadis An-Nuwas bin Sam'an, juga di dalam riwayat Imam Muslim, dikatakan bahwa wa bainama hum kadzalik idz ba'atsallahu rihan. Nah, hadis panjang tentang Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, setelah berakhir fitnah itu semua, kemudian dabah dan sebagainya, pada akhirnya dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rih, angin yang lembut melebihi sutra, rihan tayyibah, yang baik, yang harum. Fata'khudhuhum, angin itu mengambil mereka, sehingga seluruh ruh orang yang beriman dan setiap orang yang berislam diambil. Wa yabqa syirarun nas, yang tersisa di muka bumi adalah manusia-manusia durjana saja lagi. Yataharajuna fiha taharujal umur, mereka berzina, mereka melakukan perbuatan keji bagaikan keledai. Nah, atas orang-orang seperti itulah kiamat terjadi. Fa'alaihim taqumus sa'atu, kata Nabi. Nah, setidaknya ini melegakan juga bagi orang yang beriman. Berarti kiamat yang dahsyat terjadi itu selagi ada iman, orang beriman tidak akan menghadapi kondisi yang begitu hebat itu. Nah, kecuali kalau ada orang memilih nak satu dalam keadaan seperti itu, lain cerita. Kan orang kini kan ada sana. Lo kalau bantu kok kena selfie-nya ketika itu. Sekarang kan aneh-aneh saja. Sadonya ingin pengalaman berharga. Orang terlantak, jatuh di tengah jalan, bukan tolong dulu kamera rasanya. Nah, di atas mereka lah, di atas orang-orang atau orang-orang seperti itulah yang ditimpa oleh peristiwa kiamat yang dahsyat itu. Nah, dalam keadaan seperti demikian, maka ditiuplah sangkakala. Ketika sangkakala ditiup, maka matilah seluruh yang bernyawa, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang mengatakan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang mengatakan ya Allah satu-satu. Hayyul la yamut. Ada yang mengatakan ada beberapa yang belum lagi. Ketika sangkakala ditiup. Jadi antaranya Israfil yang meniup sangkakala. Kalau matinya dulu, ketika itu sudah jadi selesai sangkakalanya ditiup.
Dan juga Israel, ada beberapa penafsiran ulama dalam hal itu. Nah, setelah itu terjadi baru semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati semua. Israfil mati, Israel juga, bahkan maut itu sendiri juga mati. Nah, disitulah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala membuktikan qudrah dan iradahnya, menunjukkan al-mulk, kekuasaannya. Dialah malikul mulk. Karena itu ditanya, limanil mulkul yaum. Tidak ada lagi yang menjawab. Kenapa? Yang merasa jadi penguasa sudah mati semua. Tidak ada lagi. Makanya kata Allah, lillahil wahidil qahhar. Itulah malik yaumiddin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal itu? Ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Wa nufikha fis suri wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ditiup sangkakala, maka seluruh yang di langit dan di bumi seperti dalam keadaan terpana dan mati semuanya. Kenapa sa'iq? Karena mereka tidak menduga kejadian itu akan tiba-tiba. Illa man syaa Allah. Kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian matinya. Tapi tetap semuanya akan merasakan kematian. Nah, setelah peristiwa itu baru kemudian nufikha fihi ukhra, baru dihidupkan kembali Israfil. Dan Israfil diperintah untuk meniup sangkakala yang kedua. Ketika sangkakala kedua ditiup, fa idzahum qiyamun. Makhluk tadi berdiri. Yanzurun min al-ajdas. Di dalam surat Yasin, dalam surat An-Naba, dalam surat Yasin ayat 51, apa kata Allah? Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Itu tiupan kedua. Disitulah kebangkitan. Nah, disitulah kebangkitan terjadi. Nah, apakah itu pasti terjadi? Masih adakah keraguan di dalam diri kita bahwa itu akan terjadi? Sudah sepatutnya keraguan itu hilang dengan pengantar kajian kita tadi. Itu pasti terjadi. Itulah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan itulah hari terakhir yang dilalui oleh manusia dan tidak ada lagi hari setelah itu. Itu makanya disebut dengan al-yaumul akhir. Dan tidak hari setelah hari kiamat lagi, tidak ada. Cuma hari terakhir itu berapa puluh tahun. Nanti kita berbicara tentang ahwal dan ahwal
Di ahwal dan ahwal. Ahwal keadaan, ahwal dahsyatnya. Keadaan yang begitu dahsyat yang akan terjadi itu. Di mana manusia akan dibangkit dalam keadaan yang sesuai dengan kondisi amal perbuatannya ketika hidup. Tapi adakah manusia yang tidak merasakan kedahsyatan setelah berbangkit itu? Bagi mereka kebangkitan itu dan proses berhimpun di mahsyar, hisab dan itu adalah suatu hal yang ringan saja. Ada tidak seperti yang ditakuti oleh banyak orang, bahwa manusia akan datang dengan segala apa yang dia lakukan, dengan tubuh dan apa saja yang selama ini melekat pada dirinya berupa amal dan berbagai macam. Ada manusia yang nyaman saja. Dia tidak terbebani dengan kedahsyatan dan kengerian hari itu. Nah, tentu orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa di satu hari itu, satu hari ini maksud bukan satu hari seperti yang kita lalui sekarang. Itulah hari terakhir yang harus dilalui oleh manusia di sana, pertanggungjawaban al-yaumul akhir wal yaumul ladzi laisa ba'dahu yaum abada. Hari akhir adalah hari yang tidak ada lagi hari setelah itu. Selamanya. Kalau di surga ada enggak hari ganti berganti? Enggak ada. Di neraka ada enggak hari ganti silih berganti? Enggak ada. Jangan dikira bila pagi ketiba di neraka bagi orang neraka oleh keringan besok pagi. Tidak ada lagi hari, tidak ada lagi. Laisa ba'dahu, tidak ada lagi hari setelah hari kiamat. Allah telah mengganti bumi dengan bumi yang lain. Sehingga keberadaan matahari di atas kepala manusia. Karena itu, kondisi menunggu proses hisab saja sudah menjadi siksaan yang tidak tertanggungkan oleh orang-orang yang patut untuk mendapatkan pembalasan itu. Na'udzubillahi min dzalik.